Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemerintah mulai menyoroti adanya indikasi pergeseran lonjakan kasus dan juga penyebaran virus corona yang meningkat di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Masyarakat pun meminta tetap waspada untuk mematuhi protokol kesehatan. Pada tanggal 25 Juli 2021, angka lonjakan kasus di wilayah luar Jawa dan Bali tercatat sebanyak 13.200 kasus atau meningkat 34% dari kasus baru nasional. Data per tanggal 1 Agustus 2021, kasus meningkat menjadi 13.589 kasus atau naik 44% dari total kasus baru nasional. Dan pada 4 Agustus 2021, kembali meningkat menjadi 21.374 kasus atau naik 54% dari total kasus baru secara nasional. Selain itu, 5 provinsi dengan kenaikan kasus yang terpantau tinggi tercatat pada tanggal 5 Agustus, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara 21.876 kasus, Papua 14.989 kasus, Sumatera Barat 14.496 kasus, dan Riau 13.958 kasus. Pemerintah pun mewaspadai tingginya kasus aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data per tanggal 6 Agustus 2021, kenaikan kasus aktif sudah mencapai angka 3.958 kasus aktif, di mana data per tanggal 4 Agustus, laju peningkatan kasus masih di angka 530 kasus aktif. Nah, ini gambarannya kurang lebih sama seperti tahun lalu. Jakarta sudah mulai landai, balik ke daerah, nanti daerah landai lagi, balik lagi ke Jakarta. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Heri. Pak Heri, ini di luar Jakarta, luar ibu kota Jawa Bali, justru harus jadi perhatian kita gitu ya. Karena juga kasusnya banyak, plus di sana juga fasilitasnya tidak sebagus dengan Jawa dan Bali. Nah, bagaimana kemudian memenuhi gitu ya fasilitas-fasilitas seperti misalnya tadi oksigen, terus juga obat-obatan, yang ini kan menjadi penunjang kemudian dalam hal perawatan pasien selama mereka mendapatkan perawatan COVID-19 di rumah sakit rujukan. Ya, benar. Di luar Jawa ini memang sebuah keprihatinan di mana terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa provinsi tadi juga disampaikan seperti Kalimantan Timur, kemudian Riau, Sumatera Utara itu mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Itulah kemudian salah satu alasan kenapa mulai hari ini juga dilakukan perpanjangan PPKM di luar Jawa Bali ya, bahkan sampai tanggal 23 Agustus 2021. Ini yang kemudian benar-benar menjadi kewaspadaan kita semua ketika secara perlahan kita bisa turunkan kasus di Jawa dan Bali, pada saat yang sama terjadi kenaikan. Nah, ini yang sering dulu Satgas ingatkan agar jangan sampai terjadi pingpong kasus ya. Ketika di Jawa turun, kemudian di luar Jawa naik, di luar Jawa turun, di Jawa naik, itu nanti tidak selesai-selesai. Makanya dalam PPKM, perpanjangan PPKM ini ada regulasi-regulasi juga untuk pelaku perjalanan, itu yang kemudian juga diperketat. Misalnya pelaku perjalanan yang dari luar Jawa Bali masih diwajibkan untuk melampirkan hasil tes PCR. Kenapa ini dilakukan? Itu sebenarnya lebih untuk merestriksi masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas gitu. Jadi bukan mereka tidak boleh melakukan perjalanan, tetapi ya mereka harus menahan diri dulu sampai kemudian laju penularan bisa terkendalikan gitu. Dan ini memang kita COVID di kita ini jauh dari selesai, Mas Imam, dan kita memang pada saat yang sama kita juga harus mulai mempersiapkan bagaimana jika pandemi ini menjadi endemik sehingga kita akan hidup bersama-sama dengan COVID-19. Itu pada saat yang sama dilakukan karena PPKM level 4 ini secara ekonomi juga sangat mengekang dan kemudian dunia usaha ataupun ekonomi masyarakat juga terganggu. Nah, ini harus benar-benar kita jaga keseimbangannya antara gas dan rem itu, tetapi tentu saja kesehatan tetap paling hal utama yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian yang lain mengikuti. Oke, baik. Itu kan tadi mitigasi gitu.
Nah, untuk tadi fasilitas kesehatannya kan Pak Heri lebih tahu gambaran secara nasional. Sebetulnya untuk teman-teman di daerah, apa kemudian yang lebih dibutuhkan? Ini juga menjadi catatan untuk pemirsa agar nanti ketika kita ingin misal berdonasi atau bergotong royong, nah tahu bahwa sektor ini atau fasilitas ini kemudian yang saat ini dibutuhkan nih oleh teman-teman yang sedang menjalani perawatan COVID di rumah sakit di daerah. Iya, di daerah tentu saja memang fasilitasnya tidak sebaik di Jawa dan Bali ya Mas Imam. Tetapi rasanya semua daerah sekarang sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi kebutuhannya. Misalnya terkait dengan tabung gas, Oke, kebutuhannya itu lebih pada tabung gasnya. Kalau gasnya oke, kayak di Kalimantan Timur itu sudah tersedia. ya, Tetapi kemudian untuk dikemas dalam kemasan kecil yang bisa dimobilisasi oke, ke rumah-rumah warga yang isoman atau di isoter, itu yang kemudian diperlukan. Beberapa daerah juga kemarin membutuhkan obat-obatan ya. Dan oke, saya rasa di Kementerian Kesehatan sekarang juga berkejaran dengan waktu untuk mendistribusikan obat-obatan yang ada sekarang. Secara nasional sih ketersediaan obat-obatan saat ini cukup memadai, tetapi jika kemudian di sejumlah daerah itu belum mendapatkannya, mungkin perlu yang dicek adalah di gangguan hmm, distribusinya ya, hmm. sistem distribusinya agar itu bisa segera sampai ke masyarakat, terutama di daerah-daerah terjauh ya, yang kemudian memang mengalami masalah dalam hal logistik. Oke, baik. Jadi sekarang karena capital sosial kita besar nih, Mas Heri, jadi ini bisa kita manfaatkan sama-sama nih untuk tadi memberikan perhatian-perhatian yang sudah dijelaskan atau diterangkan oleh Mas Heri di titik-titik tersebut kemudian masyarakat bisa berperan gitu. Karena jangan hanya kemudian pemerintah bergerak sendiri dan jangan khawatir pemerintah bergerak sendiri karena banyak masyarakat sekarang yang terbuka pikirannya untuk kita bergotong royong, Mas Heri. Baik, terakhir Mas Heri, apa pesannya untuk masyarakat kita untuk kita sama-sama menjaga prokes, menjaga kasus agar tidak kemudian tidak menjadi pingpong balik lagi ke daerah-daerah yang sudah landai dan juga pesannya untuk mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri agar juga selamat saat menjalankan isolasi. Ya, best practice dari negara-negara yang sudah bisa mengendalikan pandemi ini memang mereka menyelesaikan persoalan di sisi hulunya. Karena berapapun fasilitas kesehatan yang kita siapkan, jika di hulunya itu tidak benar-benar dibenahi melalui kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, itu tetap tidak akan mampu untuk menampung arus dari masyarakat yang sakit karena mereka tidak patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Itu yang saya rasa ini penting menjadi Ya, kesadaran bersama, di samping kemudian pemerintah berusaha sekuat tenaga agar menyiapkan fasilitas perawatan yang memadai, dan tentu saja dengan fasilitas perawatan yang memadai, tingginya angka kematian akibat COVID-19 ini juga bisa ditekan. Yang kedua, jangan lupa juga bagaimana agar masyarakat untuk segera mendaftarkan diri hmm, menjalani vaksinasi. ya, Karena penelitian terbaru menyebutkan bahwa tingkat fatality rate dari mereka yang sudah ya, divaksin ketika terpapar COVID itu sangat rendah. Jadi kalau di DKI itu cuma hmm, 0,22% hmm, bagi mereka yang sudah divaksin kedua. Kalau yang mereka belum divaksin itu tingkatnya mencapai hmm, 1,7 hingga 2%. hmm, Jadi ini betapa risiko kematian itu bisa ditekan kalau kita ya. sudah melindungi diri dengan vaksinasi. Baik, jadi vaksin kemudian juga ini penting untuk kita ikuti, apalagi kalau yang sudah dapat undangan sebisa mungkin untuk datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Terima kasih Mas Heri selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik dari Satgas COVID-19. Kita akan berjumpa lagi mungkin di lain waktu nanti ya Mas Heri ya. Jaga kesehatan selalu. Salam untuk teman-teman yang sedang bertugas. Terima kasih, salam sehat. Ya pemirsa, usai sudah perbincangan kita hari ini, kita akan melanjutkan dengan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya usai jeda. Untuk itu tetap bersama kami di Hala Indonesia.